Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sobat pemburu kisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mystery Zone, kumpulan cerita-cerita misteri dari para kontributor maupun pengalaman pribadi. Dengan saya Pak Cek dan rekan saya Kang Surya akan memberikan satu kisah yang menarik, kisah mistis dan mungkin pengalaman yang belum pernah kita temui, ya Kang Surya? Betul sekali Pak Cek. Nah, ngomong-ngomong, Kang Surya ini punya satu kisah apa ini sekarang, Kang? Ya, kisah menarik tentang sebuah benda Pak Cek ya. Benda yang unik lah, tidak seperti kita sangka-sangka sebelumnya gitu. Dan kisah ini kiriman dari Mbak siapa kemarin, Kang? Ya, kita sebut Mbak Nora gitu. Karena Mbaknya nggak mau disebutkan namanya, jadi nama panggilannya Mbak Nora aja gitu. Mbak Nora. Oke, Kang Surya, bisa dimulai ceritanya, Kang? Oke Pak Cek. Jadi cerita ini nggak terlalu lama sih. Beberapa tahun yang lalu katanya Mbak Nora. Jadi ya mungkin kisah ini adalah pengalaman pribadi dari Mbak Nora, sekaligus juga ada semacam kisah yang juga nanti akan dikisahkan ke Mbak Nora juga, yang akhirnya beruntun kemudian berkisah ke kita. Jadi Mbak Nora ini punya pengalaman yang misteri sekaligus juga sedikit menakutkan gitu. Jadi semua itu berawal dari sebuah benda yang selama ini didapat Mbak Nora dari beli ke suatu tempat gitu ya. Jadi benda itu adalah sebuah tas wanita ya. Jadi salah satu tas ya bermerek lah. Kebetulan Mbak Nora itu waktu itu beli ya, ini mungkin katanya sih beli dari temannya gitu. Entah kenapa dia tidak mau bercerita temannya siapa atau bagaimana, tapi ya intinya Mbak Nora waktu itu berkisah bahwa tas itu bukan beli baru, tapi beli dari pihak lain lah gitu. Nah, sebenarnya nggak ada yang aneh dengan tampilannya sih. Kondisinya juga masih bagus. Sebuah tas tangan yang berwarna merah ya, seperti yang saya pakai ini mungkin Pak Cek ya. Semoga nggak kayak gini persis lah. Ya, berwarna merah yang memang bentuknya untuk bagi Mbak Nora itu memang sangat menarik lah, apalagi dengan brand yang cukup disukai oleh kaum wanita. Jadi mungkin Mbak Nora sudah lama memimpikan tas seperti itu, akhirnya kebetulan bisa dapat, walaupun itu bukan barang baru, tapi setidaknya Mbak Nora bisa membawa itu untuk kemanapun dia pergi, bisa secara fungsional bisa dipakai, dan juga secara style juga Mbak Nora seneng. Akhirnya ya kisah itu pun dimulai ketika Mbak Nora baru beberapa hari menggunakan tas itu ya. Jadi selama ini tas itu tidak ada hal-hal cacat atau apa, itu memang tidak ada. Kondisinya normal, bahkan terbilang masih sangat bagus, walaupun itu untuk barang second hand ya. Bahkan katanya Mbak Nora sebenarnya baunya masih bau toko, katanya gitu. Cuman ya karena mungkin hal seperti itulah, Mbak Nora tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak normal pada tas itu. Nah, pada suatu hari, beberapa kali setelah hanya dipakai untuk sekedarnya, mungkin untuk jalan-jalan atau mungkin untuk hangout sama temannya, Mbak Nora membawa tas itu juga ke kantor. Jadi dia itu bekerja di suatu kantor yang kebetulan kantornya itu
kayak seperti kantor yang di area pabrik lah. Jadi ya memang untuk bagian administrasinya kan mungkin terpisah dari pabriknya ya, tapi ya lokasinya kan masih dalam satu area. Jadi ya daerahnya terbilang apa ya, dari angkutan publik juga agak jauh. Jadi kadang-kadang Mbak Nora itu kalau nggak ada kendaraan, biasanya minta diantar jemput oleh kendaraan yang kebetulan bagian dari kantornya. Jadi dia memang masuk ke area pabrik agak jauh, tapi ya tetaplah karena aktivitas seperti itu Mbak Nora pun juga menjalaninya. Nah, pada suatu hari dia membawa tas itu ke kantor. Jadi ya teman kantornya memang tidak terlalu banyak sih ya, hanya lingkup area situ saja. Tapi ya dengan adanya tas itu Mbak Nora pun cukup bisa dalam tanda kutip mungkin pamer atau apa dengan tasnya, yaitu sesuatu yang mungkin dibanggakan ya bagi Mbak Nora. Dan teman-temannya di kantor yang terutama para perempuan mungkin juga banyak yang bertanya-tanya, ini beli di mana, harganya berapa, modelnya kok bagus ya, mungkin ceritanya seperti itulah. Nah, pada hari itu Mbak Nora memang beraktivitas, dia sedang asik di depan layar monitornya, mungkin sedang mendata keluar masuknya barang gitu ya. Memang kondisinya ya juga jam istirahat siang sudah menjelang, tapi ya karena mungkin masih belum jamnya, beberapa teman Mbak Nora sudah bersiap-siap untuk ke kantin atau mungkin juga keluar istirahat gitu. Mbak Nora masih, oh ya sebentar aku tak menyelesaikan ini dulu gitu, tanggung tinggal sedikit. Nah, akhirnya teman-teman satu ruangan staf administrasinya itu turun keluar dari ruangan. Nah, waktu itu tinggal Mbak Nora sendirian. Ya kondisi siang hari sih sebenarnya ya nggak terlalu menakutkan atau apa gitu ya. Tapi Mbak Nora lagi asik di depan layar monitor gitu. Kok tiba-tiba kayak ponselnya itu bergetar gitu. Mbak Nora kan merasa, oh iya sih, ini siapa sih siang-siang kok kontak, kok telepon gitu. Dia merasa ya mungkin wajar sih, mungkin dianggap sudah mendekati jam istirahat ya, jadi ngontak by phone. Padahal dia biasanya kalau seperti ini memang ya jarang untuk menyalakan handphonenya. Jadi memang ponsel itu sengaja di silent, ya tinggal hanya bergetar saja. Jadi dibiarkan sama Mbak Nora. Itu meja itu kok kayak bergetar, tapi bergetarnya itu bukan teratur seperti getaran dari handphone ya kan, getarnya teratur gitu. Dan yang beda ini getarannya itu kayak di tasnya itu bergerak itu seperti bergeser gitu. Ini kok tumben sih ponsel ini kok seperti ini getarnya. Dan biasanya kalau ada telepon masuk atau apa, itu monitornya dia, PC-nya dia itu mesti ikut kayak terganggu gitu. Jadi monitornya mungkin bergetar atau mungkin ada kayak seperti sinyal yang masuk gitu, nggak normal gitu. Tapi Mbak Nora tidak melihat itu. Hanya mungkin dia bete gitu, karena masih tinggal sedikit, tanggung, mau diselesaikan kok masih ada telepon, padahal sudah tahu masih jam kantor. Akhirnya dia pun ngambil handphonenya gitu. Dia rogo-rogo di dalam tas. Loh, kok nggak ada sih handphoneku, kok nggak ada gitu. Terus diangkat lagi tasnya, barangkali handphone itu ada di bawahnya tas, ya juga nggak ada. Dia baru sadar handphone itu ada di sebelah kirinya, di dekat buku-buku sama catatannya dia. Dan ketika dilihat, sama sekali tidak ada telepon masuk atau SMS masuk atau mungkin BBM dan lain sebagainya masuk, itu enggak ada. Lah terus handphone ini ada di sebelah kiri, kok tadi yang bergetar kok tasku ya, sampai mejaku juga ikut bergetar gitu. Masa bodoh, Mbak Nora nggak peduli. Akhirnya ya dia tinggal menyelesaikan, hanya tinggal sedikit, tanggung. Baru kemudian setelah jam istirahat hampir sudah lewat beberapa menit, dia baru turun dan bergabung dengan teman-temannya. Jadi ya itu adalah sesuatu hal yang sama sekali belum membuat Mbak Nora
seperti ketakutan gitu, tapi dia sudah merasa ini pasti ada yang tidak beres di kantor ini. Ada apa ya dengan kantorku ya? Tadi tasku kok bisa bergerak sendiri, kukira ada handphone, padahal handphoneku ada di sebelah kiri gitu. Akhirnya ya hari itu pun dilalui Mbak Nora dengan kondisi yang penuh tanda tanya, hingga akhirnya hari-hari berikutnya Mbak Nora sudah lupa akan hal itu. Nah, pada beberapa hari, tidak terlalu lama, mungkin seminggu setelah kejadian itu, Mbak Nora ini aktivitasnya kebetulan waktu itu ada jadwal lembur, karena infonya ada keluar masuk barang yang cukup banyak, jadi harus ditunggu sampai benar-benar barang keluar masuk sampai closing, dan mungkin bisa sampai larut malam gitu. Wah, kok kebetulan banget kok hari itu ya, teman-teman yang lain sudah hampir selesai, tinggal Mbak Nora aja yang akhirnya lembur sendirian di kantor gitu. Ya, di office itu pun karena memang sudah resiko pekerjaan ya Mbak Nora pun beraktivitas di sana. Jadi seharian ini memang dia sudah sangat capek memang, karena dari pagi sampai siang sampai sore juga terlalu banyak kerjaan yang dia ditangani, sampai dengan pembukuan dan lain sebagainya. Bahkan itu berlanjut sampai larut malam. Ya, teman-temannya sudah pada pulang, sudah pada pamitan semua. Duluan ya sudah, nanti aku tinggal ini nunggu laporan dari bagian gudang gitu. Ya akhirnya Mbak Nora pun sampai menjelang jam 8 itu masih berkutat di dalam kantor menyelesaikan semuanya. Dan hari itu kondisi sangat memang berbeda. Jadi Mbak Nora itu merasa ini kok sepertinya hawanya kok pengap sekali, padahal AC masih menyala. Mbak Nora mulai tidak merasa nyaman. Jadi dia itu teringat kejadian seminggu yang lalu yang ngerjai tasnya dia. Perasaan selama beberapa tahun kerja di sini mungkin nggak pernah mengalami hal seperti ini. Perasaan ya di ruangan ini saya ada cerita-cerita serem, tapi ya juga sama sekali gak ganggu. Beberapa kali lembur sampai malam sendirian juga gak ada masalah. Tapi kenapa ya seminggu ini kok di kantor sepertinya tidak nyaman. Apalagi kemarin ada kejadian handphone itu berbunyi tapi yang bergerak di dalam tasnya, dan ketika dicek handphonenya ada di sebelahnya, nggak masuk di dalam tas. Jadi Mbak Nora pun mulai ada rasa-rasa seperti merinding gitu. Akhirnya dia pun menunggu sampai akhirnya semua laporan itu sudah masuk. Oke lah, sudah closing semua, waktu sudah menunjukkan pukul 9:30. Jadi ya untunglah malam itu di dalam ruangan yang seperti itu dengan kondisi lampu-lampu menyala seadanya, Mbak Nora tidak ada gangguan yang terlalu berarti. Tapi tetap dia tuh merasa tidak nyaman karena suasana di dalam ruangan tadi itu seperti aneh gitu. Akhirnya Mbak Nora cepat-cepat closing, menyelesaikan semua pekerjaan, kemudian juga mematikan monitor, terus dia juga berkemas-kemas untuk segera turun. Nah, ketika keluar dari ruangan kantor, lampu semua dimatikan, ya memang baru Mbak Nora merinding karena ternyata menyeramkan juga malam ini, nggak seperti biasanya gitu. Apalagi ruangnya sudah gelap. Cepat-cepat Mbak Nora turun, laporan ke security bahwa dia sudah keluar dari ruangan, jadi biar segera dikunci, segera diamankan, ditutup lah. Akhirnya Mbak Nora di luar kantornya, dia masih menunggu. Wah, ini kendaraan ini nggak ada ini ya, sama petugas, sama security ditawari. Ini sudah malam loh Mbak, nggak ada kendaraan loh, kendaraan pabrik semua sudah pada keluar ini, barangkali nanti nunggu pergantian shift apa gimana, tapi agak malam gitu. Mbak Nora pun anu aja, aku tak jalan sedikit ke depan aja, barangkali nanti ada grup office yang lain biasanya gantian shift jam 10, mungkin aku bisa ikut kendaraan sana gitu. Oh ya sudah, tadi di atas aman ya Mbak? Sudah saya anu semua Pak, sudah dikunci sama Bapak security yang di khusus bagian ruangan. Oh ya sudah. Akhirnya Mbak Nora pun keluar dari area office-nya,
Dia berjalan menuju kompleks, mendekati pintu keluar pabrik. Dan memang saat itu Mbak Nora merasa, wah ini sudah 9:30. Tapi biasanya itu kendaraan yang pergantian shift jam 10 itu mungkin bisa ditumpangin lah sama dia, bisa ikut untuk ke area depan. Tapi kok kayaknya malam itu kondisinya kok beda, agak merinding gitu. Dia pun terus berjalan dan sepertinya kayak dia itu mendengar suara-suara yang aneh gitu. Suara itu seperti suara burung hantu, tapi sama sekali bukan burung hantu yang selama ini dia dengarkan, dia kenal. Mbak Nora pun berhenti. Apakah dia harus balik ke pos security atau gimana ya? Kok perasaan ini tidak enak gitu. Dia berjalan lagi. Suara itu masih mengikuti, seolah-olah sangat dekat sekali. Mbak Nora hanya menoleh ke kiri ke kanan. Semua sepi, hanya lampu-lampu penerangan jalan. Karena mungkin berpikir bahwa dia sudah mulai merinding dan tidak enak, Mbak Nora pun lebih baik aku balik ke pos security deh, mungkin barangkali ada yang mau mengantarkan gitu ya, karena mungkin daripada resiko nanti ada penampakan atau apa. Mbak Nora pun berusaha berjalan balik ke pos security. Dia terus berjalan. Pos security mungkin hanya 20 meteran lagi lah dari sana, dan dia sudah kelihatan bahwa Pak security itu yang tadi berjaga di pos depan itu sudah melihat di arah balik. Mbak Nora pun bergegas ke sana. Tapi suara itu seolah-olah semakin dekat gitu. Jadi seperti suara burung hantu, tapi yang sama sekali berbeda gitu. Jadi itu kayak mengikuti setiap Mbak Nora itu melangkah. Akhirnya karena mungkin merinding atau apa, Mbak Nora itu mulai menggigil. Padahal jarak dia dengan pos security itu sudah sangat dekat sekali, ya 20 meteran lah. Tapi kayaknya Mbak Nora itu kayak seperti tidak punya semangat untuk melanjutkan ke sana gitu. Akhirnya dia ingat kayaknya tadi yang jaga itu Pak security yang dia kenal gitu. Akhirnya Mbak Nora pun berusaha untuk meminta bantuan. Dia tuh tangannya melambai-lambai, menggapai-gapai sambil mencoba berteriak, Pak gitu. Tapi entah kenapa dari tenggorokan itu suaranya itu tidak keluar gitu. Mbak Nora menoleh sekeliling itu, dia tidak melihat apa-apa, hanya gelap saja. Dan tangannya melambai itu, Pak security itu sepertinya melihat ke arah dia, tapi tidak bereaksi atas upaya yang dilakukan Mbak Nora. Dalam keadaan putus asa dan seperti suaranya seperti hilang ditelan angin gitu. Mbak Nora pun ingat, wah mungkin satu-satunya cara aku harus memberi kode, mungkin menyalakan lampu atau mungkin senternya HP gitu. Akhirnya Mbak Nora pun berniat mengambil HP dari tasnya supaya dia bisa memberi kode, karena dia merasa tubuhnya itu nggak bisa bergerak gitu. Seperti berat sekali, ada yang memegangi kakinya gitu. Dan pundaknya itu terasa capek gitu. Capek seperti kayak dibebani beban yang sangat berat gitu. Akhirnya Mbak Nora pun mengambil HP, ponselnya itu yang ada di dalam tas. Dia dalam kondisi tubuhnya kayak kaku, kejang gitu. Dia itu mencoba meraba-raba, ini di mana ini posisi HP ini, kok tiba-tiba di dalam tas ini nggak ada. Dia sambil bergerak sambil melihat kondisi ke dalam tas. Dia meraba-raba semua posisi di tas, di sudut-sudut itu kok nggak ada semua ya. Dia hanya mungkin merasakan, oh ini ada dompet, oh ini ada pulpen, oh ini ada mungkin peralatan make up atau apa. Dan tiba-tiba dia itu merasa memegang sesuatu gitu, sesuatu yang dingin tapi empuk gitu. Sepertinya ini apakah ini kayak semacam binatang atau apa di dalam tasnya itu. Tapi anehnya binatang itu seperti seperti kecumi-cumi katanya. Jadi berusaha memegang tangannya seperti mungkin benda lunak yang dingin bergerak itu memegang tangannya seolah-olah ngajak salaman gitu. Mbak Nora pun berusaha melihat ke bawah, tapi di dalam tasnya itu dia hanya melihat gelap gitu. Dan ketika dia berusaha menarik tangannya, dia itu mulai merasakan ini ada yang tidak beres di dalam tas. Diangkatlah perlahan tangannya itu keluar dari tas. Dan memang dalam kegelapan Mbak Nora itu melihat bahwa
tangannya itu seperti apa ya, berpegangan, seperti bersalaman dengan tangan lain. Tangan yang apa ya, berwarna gelap, kering, tapi dia itu memegang erat tangannya Mbak Nora, seperti keluar dari dalam tas itu. Nah, pada saat itu tiba-tiba Mbak Nora pun apa ya, sadar, dan dia langsung berdoa sambil berteriak gitu. Dilepaskanlah tangan itu, sekaligus tasnya juga dilemparkan ke jalan. Jadi dia sambil berteriak, menjerit, dilemparkan tas itu ke jalan, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya itu merasa seperti bisa bergerak gitu. Dia berusaha perlahan, suaranya pun mulai bisa tidak seperti tadi. Dia itu berteriak, tolong, tolong gitu. Dan untunglah Pak security yang ada di pos itu seperti mendengar. Dia melihat Mbak Nora itu seperti mungkin apa ya, dalam butuh pertolongan, butuh bantuan. Pak security pun berlari mendekati dia. Dan saat itu Mbak Nora pun sudah nyaris kehilangan kesadaran. Akhirnya diboponglah dia sama Pak security itu, didudukkan di pos, dan kemudian diberi minum. Dan setelah agak sadar, Mbak Nora pun ditanya, kenapa Mbak, ada apa? Saya tadi ada hantu Pak. Hantu gimana? Hantu di dalam tas saya. Oh, tas apa? Ya itu Mbak, saya seperti melihat ada sesuatu di dalam tas. Ah Mbak, ini ada-ada aja. Akhirnya, ini loh Mbak tasnya Mbak, sudah tak amankan, nggak ada apa-apa di sini. Wah, ya sudah Pak, anu aja, mungkin minta tolong barang-barang saya dikeluarkan saja. Akhirnya semua barang-barang Mbak Nora itu dikeluarkan. Kemudian dia minta kantong atau apa ditaruh di situ semua. Pak security-nya sempat bilang, Mbak Nora kayaknya kecapean ini, mungkin tadi habis lembur, habis apa dari pagi sampai malam, kayaknya mungkin butuh istirahat. Atau gini aja, nanti tak panggil teman-teman anak buah security biar nganter Mbak Nora ke depan aja, biar nanti nyari kendaraan di depan. Oh ya sudah Pak, terima kasih. Akhirnya Mbak Nora itu pun waktu itu setelah ditenangkan oleh Pak security dan juga dibantu oleh teman-temannya, dia pun bersiap-siap diantar. Jadi mungkin dicarikan kendaraan untuk bisa pulang lah, keluar dari kompleks pabrik itu. Dan waktu itu Mbak Nora sempat bilang, Pak, saya pakai ini aja, ini tas saya ditinggal di sini aja. Loh, kenapa Mbak? Enggak apa-apa, saya kayaknya mungkin merasa tidak nyaman, entah tadi memang saya Mbak Nora akhirnya mungkin dia itu merasa bahwa ceritanya mungkin nggak diterima lah sama orang-orang di sekitar situ. Mungkin dia dianggap kelelahan atau halusinasi. Akhirnya ya dia cuma, ya sudah Pak, saya tinggal aja tas saya, mungkin lebih baik saya barang-barangnya saya kantongin aja, saya tak pulang sambil bawa ini. Beneran nih Mbak, tasnya ditinggal nih, tas bagus loh ini, kok ditinggalin aja. Enggak apa-apa Pak, sudah, saya kayaknya lebih nyaman pakai kantong katanya gitu. Akhirnya Mbak Nora pun malam itu pulang diantar oleh beberapa teman-teman security. Jadi ya esoknya mungkin karena dianggap setelah kejadian malam itu, jadi ya Mbak Nora katanya izin istirahat untuk beberapa hari. Jadi mungkin masih trauma dengan kejadian malam itu. Iya, bisa jadi antara halusinasi, kecapean, atau mungkin ada sesuatu di balik tasnya Mbak Nora. Betul. Itu. Karena memang menurut ceritanya Mbak Nora, dia itu sudah menyadari ketika ponselnya bergetar. Iya, yang di minggu pertama itu ya. Iya. Akhirnya setelah itu dia semakin yakin, memutuskan bahwa ada yang tidak beres dengan tas itu. Nah, tapi ini sebenarnya kisah ini nggak berhenti sampai di sini, Kang Surya. Iya, betul. Makanya di awal tadi saya ceritakan bahwa kisah ini sebenarnya dari pengalaman Mbak Nora dan juga pengalaman orang lain gitu. Yang kebetulan dikisahkan ke Mbak Nora gitu. Oke, sahabat berkisah, terima kasih telah mendengarkan fragmen kali ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan lanjutan dari kisah Mbak Nora ini di fragmen selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.